Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki hari yang ke-5 ya, di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua taufik untuk menjalankan aktivitas-aktivitas ibadah di bulan yang mulia ini. Terlepas salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan Nabi yang mulia, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan juga untuk seluruh umat yang senantiasa istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tadabbur ayat-ayat Ramadan. Dan di pertemuan yang lalu kita telah memasuki ayat 184 dari surah Al-Baqarah, dan kita telah sampai di firman Allah Subhanahu wa taala, ya faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaknya dia ganti puasa yang dia tinggalkan tersebut di hari-hari yang lainnya. Kata fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia mengganti sejumlah hari-hari yang dia tinggalkan, min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, fihi dalil ala annahu yaqdi adada ayyami Ramadan kamilan kana aw naqisan. Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang itu hendaknya dia mengganti puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan, baik dia tinggalkan secara keseluruhan atau dia tinggalkan beberapa hari sehingga puasanya tidak sempurna. Wa ala annahu yajuzu an yaqdiya ayyaman qasirah baridah an ayyamin tawilah harah. Dan juga dia diperbolehkan mengganti puasa di bulan Ramadan di musim dingin dari puasa yang dia lakukan di musim panas. Dan kita tahu Ramadan di negara-negara yang memiliki dua musim, yaitu musim dingin dan musim panas, puasa di musim panas tentu akan terasa sangat panjang, sementara puasa di musim dingin akan sangat pendek waktunya. Tetapi yang demikian dibolehkan seseorang mengganti puasanya di musim panas yang dia tinggalkan, dia qadha di musim dingin yang waktunya notabene lebih sebentar dan lebih singkat dari berpuasa di musim panas, dan itu sah. Jadi dia nggak mesti mengganti puasa di musim panas di bulan Ramadan ya dengan puasa di musim panas juga. Ya, tidak mesti demikian. Wallahu taala a'la wa alam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan barang siapa yang atau bagi siapa yang merasa berat di dalam menjalankannya, fidyatun ta'amu miskin, maka hendaknya dia membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwa fakana man syaa sham
wa man syaa'a at'am fi kulli yawmin miskinan fa ajza'a dzalika anhu. Dahulu sebelum diwajibkan secara total puasa Ramadan, barang siapa yang hendak berpuasa maka dia berpuasa, tetapi yang mau berbuka artinya dia tidak berpuasa dan dia membayar fidyah dengan memberikan makan kepada seorang miskin, itu pun juga dibolehkan atas dirinya. Ini sebelum puasa diwajibkan secara total. Ya, hanya beberapa orang saja yang dibolehkan tidak berpuasa, di antaranya adalah yang sudah kita sebutkan di kalimat sebelumnya, yaitu pada firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Ya, di antara uzur orang boleh meninggalkan puasa adalah sakit dan safar. Nah, selain itu semuanya wajib. Ya, kecuali wanita haid tentunya, atau nifas, ya, atau orang tua, dikiaskan dengan orang tua, atau ibu yang menyusui, atau seorang ibu yang sedang mengandung dan berat baginya untuk mengandung seorang anak atau menyusui seorang bayi sambil mengerjakan ibadah puasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi yang lainnya wajib berpuasa bagi yang sehat dan mukim. Nah, dulu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, puasa itu hanya sebuah khiyar, pilihan. Ya, yang mau puasa silahkan berpuasa dan itu baik buat dia. Yang tidak mau berpuasa juga tidak masalah, tetapi dia harus membayar fidyah dengan memberikan makan seorang miskin di setiap hari yang dia tinggalkan puasanya tersebut. Fa ajza'a dzalika anhu. Maka yang demikian pun dibolehkan baginya. Tsumma innallaha azza wa jalla anzala al-ayah al-ukhra. Kemudian setelahnya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah menurunkan ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, ya bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, sampai kepada firman-Nya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Dan di sini ada perintah. Sehingga kata para ulama, perintah di ayat 185 itu menghapuskan hukum atau sebagian hukum di ayat yang 184. Karena di ayat 184 itu orang masih diberikan pilihan. Kalau dia mau berpuasa, itu baik buat dia dan itu kewajiban bagi dia. Tetapi kalau tidak mau berpuasa, boleh, tapi harus diganti fidyah karena wajib pada dasarnya. Ya. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Fa atsbata Allah siyamahu 'alal muqimis shahih. Maka dengan turunnya ayat 185, Allah menetapkan sebuah ketetapan wajibnya berpuasa bagi orang yang mukim dan dia dalam keadaan sehat. Wa rakhasa fihi lil marid wal musafir, dan diberikan rukhsah kepada orang yang sakit atau orang yang sedang safar. Walidzalika qala Ibnu Abbas, karenanya Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan laysat mansukhatun, laysat mansukhatan huwa lisyaikhil kabir. Jadi ayat 185 itu kata Ibnu Abbas tidak sebagai nasikh atau penghapus bagi hukum yang ada di ayat 184. Ya, lagi-lagi ini temanya 184 itu masih boleh memilih antara puasa atau berbuka. Kalau berbuka dia harus bayar fidyah. Tapi di ayat 185-nya, ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang melihat bulan Ramadan maka dia harus puasa, maka itu ya menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang muqim dan sahih, dia wajib baginya berpuasa. Enggak ada pilihan lagi. Kata Ibnu Abbas, laisat mansukhah. Ayat 184 ini yang kita bahas itu tidaklah dihapuskan hukumnya, wa huwa lisyaikhil kabir, akan tetapi hukumnya itu diletakkan untuk orang yang sudah tua renta. Ya, untuk orang yang sudah tua renta. Wal mar'ati al-kabirah, begitu juga nenek-nenek tua.
la yastati'ani an yasuma, di mana ya orang tua yang sudah lanjut usia, kebanyakan mereka sudah nggak mampu lagi untuk berpuasa. Fayut'imani makana kulli yawmin miskinan, karenanya wajib bagi mereka untuk memberikan makan atau membayar fidyah, ya, memberikan satu orang miskin makanan di setiap hari yang ditinggalkan. Kalau 30 hari ya berarti 30 kali memberikan makan orang miskin. Fahasilul amr, sehingga kesimpulannya ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, anna naskha thabitun fi haqqis sahihil muqim bi ijabis siyam alaih. Jadi kesimpulannya ayat 185 itu menghapuskan pilihan bagi orang yang sehat dan dalam keadaan mukim. Dihapuskan hukum, tadi kan milih, sekarang sudah tidak boleh lagi milih, semuanya wajib berpuasa. Ya, dengan berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Maka siapa di antara kalian yang melihat hilal bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Wa amma syaikhul fani al-harim alladhi la yastati'u as-siyam falahu an yuftir. Adapun laki-laki tua renta, ya, atau nenek-nenek tua renta yang tidak lagi mampu untuk melakukan ibadah puasa, maka baginya berbuka. Wala qada'a alaih. Imam Nukatsir mengatakan tidak wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan tersebut, li'annahu laisat lahu hal yasiru ilaiha, karena sungguhnya kondisinya tidak memungkinkan dia untuk mengqadha puasa tersebut. Ya. Jadi ini yang membuat laki-laki tua atau nenek tua, orang tua lah secara umumnya, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, ketika dia meninggalkan puasa, maka bukan diqadha kalau bagi mereka. Bagi selain mereka diqadha, tapi bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, kewajiban mereka itu adalah membayar fidyah. Membayar fidyah. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tentang apakah orang yang sudah tua renta itu wajib membayar fidyah. Kalau Imam Ibnu Katsir tadi jelas mengatakan wajib, ya, membayar fidyah. Nah, di sini ada dua pendapat di kalangan ulama tentang hukum membayar fidyah bagi orang yang tua renta. Pendapat pertama mengatakan annahu la yajib alaihi al-it'am, tidak wajib baginya untuk memberikan makan. Li'annahu dha'ifun anhu lisinnih, karena dia punya uzur lemah. Ya, orang itu kalau sudah tua renta kan balik lagi ke usia kanak-kanak dan pertumbuhannya pun kembali lagi. Ya, falam yajib alaihi fidyah kas-sabi, maka tidak wajib baginya membayar fidyah persis seperti anak-anak. Jadi dikiaskan kepada hukum anak-anak. Ya, pendapat yang pertama ini mengatakan tidak wajib dia memberikan makanan kepada seorang miskin, atau tidak wajib baginya membayar fidyah karena dia bukan lagi ahlan lisyam. Dia bukan lagi orang yang dibebankan ibadah puasa seperti anak kecil. Jadi anak kecil yang belum balik kan nggak ada kewajiban bagi dia berpuasa, dan tidak juga ada kewajiban baginya untuk membayar fidyah. Ya, dikiaskan hukumnya ke anak kecil. Li'annallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membebani seseorang di atas kapasitasnya. Wa huwa ahadu qaulai Syafi'i, dan ini merupakan salah satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Watsani, pendapat yang kedua, wa huwa sahih, dan ini yang benar. Wallahu ta'ala ala wa alam wa alaihi aktsarul ulama, dan ini pendapat mayoritas ulama, annahu yajibu alaihi fidyatun an kulli yaumin, wajib baginya membayar fidyah di setiap hari yang dia tinggalkan. Wajib baginya membayar fidyah, yaitu memberikan makan satu orang miskin di setiap hari, ya. Berarti kalau 30 hari ya 30 kali dia memberikan makan kepada orang miskin. Dan ini sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, faqad at'ama Anas ba'da an kabira 'amman aw 'amain kulla yawmin miskinan khubzan wa lahman wa aftar. Ya, ini riwayat masyhur dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahwa beliau itu tatkala di usia senja, di usia yang sudah lanjut, beliau tidak berpuasa tapi memberikan makanan berupa roti dan daging kepada orang-orang miskin sebagai bentuk
membayar fidyah atas puasa yang dia tinggalkan. Ya, pendapat yang lebih kuat wallahu taala a'la wa alam adalah orang tua wajib membayar fidyah. Kalau tidak mampu maka diserahkan kepada walinya atau orang yang bertanggung jawab untuk menaungi orang tua tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di kalimat selanjutnya, masih di ayat 184 surah Al-Baqarah, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah." Maka barang siapa yang ingin bersukarela dalam mengerjakan kebaikan, fahuwa khairun lah, maka itu jauh lebih baik baginya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada berapa penafsiran tentang ayat ini. Yang pertama, Al-Imam Ibnu Syihab rahimahullah mengatakan makna dari siapa yang ingin bersukarela untuk melakukan amal kebajikan, maka itu jauh lebih baik bagi dia. Maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Syihab, man aradal it'am ma'al qada as-saum fahuwa khairul lah. Nah, siapa yang ingin menggabungkan antara memberikan makan dengan mengqadha puasa, ya maka itu jauh lebih baik bagi dirinya. Itu tafsiran dari Al-Imam Ibnu Syihab rahimahullah. Siapa yang ingin memberikan makan ya dan mengqadha puasa, itu jauh lebih baik bagi dirinya. Sementara Mujahid rahimahullah mengatakan man zada fil it'am 'alal mud fa huwa khairun lah. Takwilnya kata Al-Imam Mujahid rahimahullah, siapa yang ingin memberikan lebih dari 1 mud, karena kan memberi makan orang miskin itu cukup 1 mud. 1 mud itu 2 telapak tangan yang normal ya, karena ada telapak tangan yang besar, ada telapak tangan yang kecil. Ada telapak tangan yang sedang. Ya, man zada fil it'am 'alal mud fahuwa khairun lah. Siapa yang ingin menambah ya bilangan 1 mud, karena target minimal memberikan makan itu 1 mud. Ya, maka hendaknya dia menambahnya, dan menambah takaran tersebut fahuwa khairun lahu, maka itu jauh lebih baik bagi dirinya. Lalu yang ketiga, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau memiliki pendapat at'ama ma'a miskinan akhar. Dia tambahkan setelah memberikan makan kepada 1 orang miskin, dia panggil 1 orang miskin yang lain. Jadi setiap hari begitu. Jadi dia meninggalkan umpamanya 30 hari. Berarti kan dia punya kewajiban memberikan makan 30 orang miskin. Atau 1 orang miskin diberikan makan sebanyak 30 kali. Nah, boleh baginya memberikan makan kepada 1 orang miskin, lalu ditambah lagi 1 orang miskin yang lain. Nah, jadi 2 orang miskin tuh sekali berikan makan. Ya, makanya boleh kita mengundang orang makan banyak, kata para ulama. Kita sediakan makanan, kita undang orang yang banyak, makan besar gitu ya, sebagai bentuk fidyah, membayar fidyah bagi puasa Ramadan yang kita tinggalkan. Yang demikian gak ada masalah, dan justru lebih mempermudah ya. Berapa orang kita undang? Ya 60 baik. Ya 60 baik, sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, fahuwa khairun lah, itu jauh lebih baik bagi. Jadi ada 3 takwilan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang mau berbuat sukarela atau kebajikan, makanya disebut tatawu. Tatawu itu amal tambahan. Ya, tatawu itu amal tambahan. Makanya ada salat tatawu, ya, ada puasa tatawu. Maknanya tambahan. Terkadang disebut sunnah, terkadang disebut mustahab. Ya, tatawu ini juga istilah bagi sesuatu yang sifatnya tambahan. Ya, makanya ada salat tatawu. Salat tatawu itu apa? Salat sunnah. Salat yang menambah dari salat-salat wajib kita. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu 3 takwil para ulama. Ada yang menafsirkan siapa yang ingin memberikan makan plus dia mengqadha puasa, maka itu jauh lebih baik bagi dirinya. Ini tafsiran Ibnu Syihab. Sementara Imam Mujahid, seorang ulama dari kalangan tabi'in rahimahullahu taala, beliau mengatakan man zada fil it'am 'alal mud fa huwa khairun lah. Ya, maksud khairun lah lebih baik baginya, atau tatawwa, maksud dari kalimat siapa yang ingin sukarela, maksudnya siapa yang ingin menambah bilangan 1 mud tadi, karena minimal 1 mud ya, maka itu jauh lebih baik bagi dirinya. Dan Ibnu Abbas menafsirkan
siapa yang ingin memberikan satu orang miskin tambahan, itu jauh lebih baik bagi dirinya. Jadi setiap memberikan satu orang miskin makan, dia tambahkan satu orang miskin lagi. Setiap kali dia berikan satu orang miskin makan, tambah satu lagi. Jadi kalau 30 hari dia batal, berarti 60 orang miskin yang dia berikan makan. Dan ini fahuwa khairun lah. Itu jauh lebih baik bagi dirinya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki ayat berikutnya, yaitu ayat ke-185 dari surah Al-Baqarah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, ya bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan sebagai penjelasan-penjelasan, ya, minal huda wal furqan, dari petunjuk dan pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka siapa saja di antara kalian yang menyaksikan hilal bulan Ramadan tersebut, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa di bulan tersebut. Dan ini ayat yang tadi saya sampaikan menunjukkan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan secara mutlak bagi orang yang muqim dan sahih, kecuali beberapa yang tadi kita sebutkan. Wa man kana maridan ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka siapa saja yang sakit atau yang sedang safar, maka hendaknya dia ganti puasanya tersebut yang dia tinggalkan di hari-hari yang lainnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan Allah tidak berkehendak atau Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, dan Allah ingin kalian menyempurnakan bilangan Ramadan tersebut, walitukabbirullah, dan agar kalian bertakbir kepada Allah, kalian mengagungkan Allah, ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah diberikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khotal iman rahimani wa rahimakumullah, mari kita renungkan ayat yang sangat mulia ini melalui penjelasan para ulama, di antaranya penjelasan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, yamdahu ta'ala syahrus siyam min baini sa'iri syuhur bi an ikhtarahu min bainihin liinzalil Qur'anil azim fih kama ikhtassahu bidzalik, faqad warada al-hadits bi annahu asy-syahru alladhi kanatil kutubul ilahiyyah tanzilu fihi 'alal anbiya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, Allah menyanjung bulan suci Ramadan dengan puasa dari bulan-bulan yang lainnya. Ya, Allah memberikan pujian kepada bulan puasa ini, bulan Ramadan, dari bulan-bulan yang lainnya. Gimana cara Allah memuji
atau menyanjung bulan Ramadan dengan Allah memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi di antara bentuk pujian Allah kepada bulan Ramadan, tentunya selain adanya Lailatul Qadar di malam-malam di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan dengan inzalul Quran, diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kama ikhtassahu bidzalik, dan Allah khususkan bulan Ramadan ya itu diturunkan Al-Quran di dalamnya. Jadi nggak dipilih bulan-bulan lain, ya dipilih bulan Ramadan dan dikhususkan bulan Ramadan ini sebagai bentuk pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bulan Ramadan. Dan telah banyak riwayat yang sampai kepada kita bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab samawi yang lainnya diturunkan juga di bulan Ramadan kepada para nabi dan rasul. Jadi di antara kemuliaan bulan Ramadan, sebagaimana tercantum dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, kata Nabi SAW, unzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Diturunkan suhuf Ibrahim itu di awal Ramadan, di malam pertama di bulan Ramadan. Wa anzalatit Taurah li sittin madaini min Ramadan. Dan diturunkan Taurat di malam ke-6 pada bulan Ramadan. Wal Injil li 13 khalat min Ramadan. Sementara Injil diturunkan di hari ke-13 di bulan Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'an li 24 khalat min Ramadan. Dan Allah menurunkan Al-Qur'an di tanggal 24 di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan ya ikhwas sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa terjadi khilaf di kalangan ahli ilmu tentang kapan diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Karena di dalam riwayat ini saya disebutkan Al-Quran diturunkan tanggal 24, bukan tanggal 27 Ramadan. Nanti juga ditambahkan dengan riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa Al-Quran tidak turun di tanggal 24, tidak juga turun tanggal 27 Ramadan. Artinya masih ada perdebatan para ulama ya berkaitan dengan kapan diturunkannya Al-Quran. Tapi nggak ada perdebatan kalau Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Itu ijma'. Ittifaq para ulama menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, tetapi terjadi khilaf di antara mereka kapan persisnya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, unzila al-Quran fi nisfi min syahri Ramadan ila as-sama'id dunya faju'ila fi baitil izzah. Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran diturunkan di pertengahan bulan Ramadan. Ini pertengahan ya, 15 berarti ya. Di langit dunia. Diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, tepatnya di Baitul Izzah. Thumma unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 20 sanah li jawabi kalamin nas. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 20 tahun ya, untuk menjawab problematika yang terjadi di tengah-tengah manusia. Jadi 2 kali Al-Quran turun, ini juga diantara bentuk pujian Allah kepada Al-Quran, di mana kitab-kitab yang diturunkan sekaligus tapi Al-Quran tidak. Nah, para ulama itu berbeda pendapat antara apakah yang dimaksud Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini adalah turun yang pertama kali dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ataukah dia turun yang pertama kali kepada Nabi SAW. Jadi khilaf di antara mereka dalam masalah ini. Wasafallahu ta'ala syahru Ramadan bi'annahu unzila fihi al-Quran litata'akud al-inayah bihi fihi. Nah, ini menariknya ikhwas sekalian yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala mensifati bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman-Nya unzila fihi al-Quran litata'akud al-inayah bihi fihi. Tujuannya adalah agar muslimin itu lebih perhatian lagi kepada Al-Quran di bulan tersebut. Kalau di bulan-bulan lain, ya muslimin wajib punya perhatian dengan Al-Quran. Dan di bulan Ramadan, perhatian itu harus jauh lebih
besar. Falnashtaghil bil Qur'an, maka mari kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran di bulan ini, baik bitilawah atau bitadabbur atau bil hifdz, baik dengan mentilawahkannya atau mentadabburinya atau menghafalnya. Ala kulli hal harus punya agenda bersama Al-Quran, harus punya momen di mana kita berinteraksi dengan Al-Quran lebih intensif lagi di bulan ini ketimbang di bulan-bulan yang lain. Naqra'uhu wahdana wa ma'a ahlina, kita baca tuh Quran sendirian atau bersama keluarga kita. Wa namla bihi waqtana, dan kita isi waktu kita di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, karena dia momentum di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW itu sangat intensif belajar dengan Jibril alaihissalam. Ketika bulan Ramadan beliau bertalaki 2 kali lipat ya, dengan Jibril alaihissalam di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan yang lainnya. Ini harus dibangkitkan kembali semangat untuk berinteraksi bersama Al-Quran, baik dari sisi hafalan, dari sisi tadabbur, dari sisi tilawah. Harus membangun hubungan yang dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati Ramadan dengan alladzi unzila fil Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Nah, apa korelasi antara Al-Quran dengan puasa? Karena kita tahu Ramadan ini adalah bulan puasa. Ya, maka insyaallah taala ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.